L sama dengan 0. Sehingga didapatkan yang paling membahayakan dikontrol dengan emosi umum, sehingga didapatkan kondisi yang paling berbahaya. Maka U dapat dipakai atau dapat diambil 0,9 D tambah 1,3 W. Atau sehingga masukkan, kalau L maksimum masukkan nih beban matinya berapa, beban hidupnya berapa, masuk L-nya maksimum berapa, kalau L-nya 0 berapa jumlahnya, mana yang, dan kemudian masuk ini U sama 0,9 D mana yang terbesar. Kita harus mendapat mana yang paling membahayakan. Tapi dari ini, tapi tidak boleh kurang dari U sama dengan 1,2 D tambah 1,6 L. Jadi setelah ini, setelah dicek dengan 0,75 kali 1,2 D tambah 1,6 L tambah 1, dicek terhadap L maksimum, beban maksimum L itu beban hidup maksimum. Kemudian cek dengan L minimum, M minimum sama 0. Hasil berapa? Cek lagi dengan 0,9 D tambah 1. Mana yang paling membahayakan? Jadi mana yang paling itu tidak boleh kurang daripada 1,2 D tambah 1,6 L. Nah, angka-angka ini 1,2, 1,6, 0,7, ini yang dikatakan faktor beban. Jadi ini faktor beban. Jadi beban rencana itu, kalau ini umpamanya beban rencana beban W, beban terbagi rata W. Jadi beban terbagi rata di mekanika Anda kenal dengan Q, di beton ini disebut dengan W. Kalau beban terpusat P, di apa bisa boleh P, boleh Q, terserah. Maka rencana WU, menjadikan beban ini WU sama dengan 1,2 WD, beban mati, tambah 1,6 L, beban hidup. Nah, ini maksudnya WL itu beban terbagi rata hidup, WD beban merata mati, WU itu beban merata rencana. Demikian juga kalau beban terpusat, Q atau P terserah lah. Beban terpusat PD mati, PL beban hidup. Nah, kalau dia PD ini dikalikan 1,2, jadi PD W, maka PU-nya di sini
Kalau dia PD, maka PU sama dengan 1,2 PD dalam beban rencananya. Kalau dia PL, maka PU-nya sama dengan 1,6 PL. Jadi kalau beban tubuh kita tahu W, satu koma dua WD tambah 1,6 PL. Kalau dia beban berat PD, maka beban rencana PU sama dengan 1,2 PD. PL, beban rencana PU sama dengan 1,6 PL. Itu cara mensubstitusikannya, memasukkan faktor-faktor nilai yang ada. Kemudian dalam pelaksanaan, mungkin juga terjadi satu kemungkinan ya, kemungkinan terjadinya penurunan mutu, yaitu kemungkinan terjadinya penyimpangan mutu bahan umpamanya. Apa itu mutu bahan? Kita lihat contohnya beton. Dengan catatan dipakai agregat kasarnya Bangkinang, agregat halusnya Bangkinang. Dalam pelaksanaan, namanya kontraktor cari harga yang murah dan terlepas dari pengawasan, karena harusnya pengawas betul-betul menengok. Kalau tahu dimasukkan yang dari Tatak Bulu. Tatak Bulu itu agregatnya lebih ringan daripada agregat Bangkinang. Kenapa? Itu buktinya dia lebih hanyut, makin ke hilir berarti dihanyutkan air. Yang makin ke hulu tidak dihanyutkan air, berarti lebih berat. Yang dihanyutkan lebih ringan. Berarti mutunya lebih ringan, berarti lebih kurang mutunya. Makin kurang mutunya. Makin berat jenisnya, makin tinggi mutunya. Nah, berarti ada penyimpangan terhadap mutu bahan. Maka dalam merencana, kita tetapkan buat tekannya. Kemudian sebelum mulai harus dibuat make design. Make design itu dalam proporsi campuran untuk mendapatkan mutu beton yang ditetapkan. Nah, make design-nya pakai apa? Kalau Tatak Bulu ya Tatak Bulu, sesuaikan dengan Tatak Bulu sehingga dapat make design-nya yang dikehendaki. Nah, jadi penyimpangan atau kita minta agregatnya Karimun. Kalau di Pekanbaru agregat yang terbaik itu dari Karimun, karena itu batunya batu keras yang dipecah dengan alat stone crusher. Baik agregat kasar maupun agregat halusnya Karimun yang lebih bagus. Karena pakai kayu batunya tuh. Tapi yang banyak dipakai untuk Pekanbaru juga yang banyak tuh Bangkinang. Mudah dapat, harganya menengah. Karimun harganya tinggi. Nah, jadi terjadi untuk antisipasi, untuk memperhitungkan kemungkinan penyimpangan mutu bahan. Kemudian penyimpangan juga dalam pengerjaan, seperti ketidakpastian ukuran atau ketidaktepatan ukuran. Apa contohnya? Tidak tepatnya. Balok direncanakan 300 x 500 mm atau 30 x 50 cm. Nyatanya akibat papan yang ada itu sampai dapatnya mungkin tingginya 49,5 cm. Jadi dapatnya 30 cm x 49 cm. Padahal rencananya 30 x 50. Itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Dalam pelaksanaan nanti oleh tukang di plesternya jadi 50 juga. Tetapi plester itu bukan menyatu dengan beton. Atau mungkin juga lebarnya 30 cm, dapatnya 29 setengah atau 29. Plester itu hanya untuk mempercantik, memperhalus permukaan. Nah, jadi untuk hal yang demikian, agar kemungkinan terjadi penyimpangan kekuatan mutu bahan atau penyimpangan terhadap ukuran, maka digunakan apa yang dinamakan faktor reduksi kekuatan. Jadi
untuk memperhitungkan nampak kan? Tulisannya masih nampak? Kurang jelas, Pak. Ya mau baunya dibilangkan aja. Memang kadang-kadang saya ya mata saya makin apa maklum orang tua menulis makin lama makin kecil tuh. Jadi untuk memperhitungkan kemungkinan penyimpangan kalau penyimpangan itu pasti di lapangan dalam pelaksanaan tuh ya mutu bahan kemudian mungkin juga ukuran maka diterapkan apa yang diterapkan suatu faktor faktor reduksi kekuatan biasanya lambangnya P. Sehingga kalau struktur atau komponen struktur dikalikan dengan P berarti sudah memperhitungkan jadi sehingga terjadi bila faktor reduksi atau P dengan kekuatan ideal kekuatan ideal MN momen nominal itu ideal berarti
Jadi kalau faktor V itu kekuatan reduksi kekuatan V dikalikan dengan kuat ideal teoretik, berarti itu berarti kita sudah memperhitungkan kemungkinan terjadinya penyimpangan itu. Sudah? Ya Pak, sudah di screenshot Pak. Ya. Sudah ya. Sekarang di screenshot aja, terus cepat. Nah. Menurut SKSNI, maksudnya kali ini SKSNI T15 itu ya, SKSNI itu beton, struktur beton itu T15. Nilai faktor reduksi kekuatan atau V adalah sebagai berikut. Atau lentur tanpa gaya aksial, beban aksial.
Nah, ini agak apa sedikit lentur tanpa beban aksial. Apa maksudnya? Nah, lihat. Kalau kita lihat balok, ini balok, tumpuan, maka dia akan melentur sini. Bebannya hanya beban vertikal saja. Berat sendirinya vertikal atau beban luar vertikal. Maka ini V-nya akan menimbulkan momen. Maka V-nya 0,80. Tapi geser dan puntir. Nah, geser itu kan, kalau dilihat ini bidang gesernya, ini bidang geser kan, untuk menghitung geser, maka P-nya 0,60. Demikian juga puntir. Dan dikatakan puntir, kalau kita lihat, ini aja yang lebih jelas, yang paling gampangnya. Ini denah lantai. Ini balok. Ini balok. Ini balok. Balok panjang, balok melintang. Maka kalau kita lihat di sini, balok tengah ini, bebannya nanti dia mengikut lantai kiri kanan. Kirinya ini separuh, kanan ini separuh. Lebih kurang sama ya beban kiri kanannya. Maka ini tidak akan, logikanya gini bebannya. Nah, tidak akan memuntir dia. Ini balok, ini plat. Jadi akan tetap. Tapi lihat di sini. Kalau andai kata kita anggap aja dia akan runtuhnya begini, dia akan anggap begini bebannya, separuhnya ini ke sini, separuhnya. Di sini tidak ada beban, di sini ada beban. Maka dia biasanya dia akan runtuhnya itu berbentuk begini. Nah, dia akan beban itu begini. Jadi ini bagian plat ini dipikul oleh balok yang di atas nih, balok di kiri ini. Bagian bawah ini dipikul oleh balok ini. Jadi kalau ini, nah ini dipikul balok. Sama bebannya kiri kanan. Kalau ini enggak. Jadi kalau balok ini bebannya sama kiri kanan, enggak terbentur. Kalau ini enggak, bebannya sebelah kanan aja dari saya. Sebelah kanan, sehingga kalau saya anggapkan ini bebannya, ini balok, ini beban, jadi dia akan nah ini balok ini akan dipuntirnya, akan dia turun gini. Jadi berputar dia, memuntir dia. Atau dalam apa torsi, sama aja puntir atau torsi ini. Nah, kalau bahasa baratnya itu piu lah. Kalau mau bahasa baratnya, di piu hanya. Atau dipilinnya, itu puntir itu namanya. Jadi bermutar dia, diputar gini. Nah untuk itu 0 mana?
tarik aksial tanpa lentur. Nah, ini balok. Nah, dia ada gaya tarik sini. Dia tidak melentur. Lentur tidak ada, karena tidak ada perletakan nih. Jadi hanya tarik aja. Tapi jarang itu. Hal ini jarang. Ini 0,8. Aksial dengan lentur. Nah, tekan aksial dengan lentur. Jadi ada lentur, ada tekan. Jadi logikanya gini. Ini balok. Ada lentur, tetapi ada tekan, ada gaya tekannya. Jadi tekan ini kan, tekan. Jadi dia akan tertekan, juga terlentur. Maka biasanya kalau strukturnya pakai sengkang, kalau pakai sengkang di 0,65. Kalau pakai spiral 0,7 V-nya ya, V-nya. Jadi kalau biasanya sengkang itu kalau penampangnya persegi pakai sengkang. Kalau penampangnya bulat pakai spiral. Jadi kalau bulat mana tampangnya gini kolom bulat. Nah, maka tidak mungkin kita pakai sengkang sini, tidak mungkin. Jarang orang pakai. Maka dia pakai spiral. Jadi tulangannya biasa gini. Ini tulangan, maka ini diikat dengan sengkang. Ya, dengan spiral. Jadi spiral itu begini. Spiral itu dia tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Spiral. Nah, jadi tulang itu masuk di sini. Tidak putus-putus. Tulang itu masuk di sini. Diikat 500 mm. Terletak di atas dua tumpuan sederhana. Bentang 6 meter. Memikul beban mati merata 12 kN per meter lari. Dan beban hidup merata 12 kN per meter lari. Serta juga memikul beban hidup terpusat 54 kN. Bila dipakai beton dengan FT aksen 30 MPa dan baja. Nah, FT 100 MPa.
Jadi bila dipakai beton dengan FC 30, kadang-kadang saya katakan dipakai beton dengan mutu 30 MPa, berarti mutunya dinyatakan dengan tegangan tekan. Tegangan tekan itu lambangnya FC aksen. Jadi kadang-kadang saya katakan dengan mutu saja, pasti FC itu. Baja dengan mutu, berarti FY itu. Karena mutu baja dinyatakan dengan FY dengan tegangan leleh, mutu beton dinyatakan dengan FC atau tegangan tekan. Jadi kalau saya katakan mutu, berarti itu FC itu. Mutu beton FC, mutu baja FY. Nah, cek kekuatan balok tersebut. Nah, ini dari soal ini kita lihat bisa memakai apa yang tadi dikatakan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan itu. Nah, sebagaimana biasa, ini soal, kalau ini soal, ini harus diolah dulu. Dijadikan bentuk gambar dia. Jadi sebagai pembantunya itu harus ada gambar. Kalau tidak ada gambarnya, susah kita menganalisa. Balok terletak dua tumpuan sederhana. Maksudnya dua tumpuan sederhana ini, yaitu didapat dengan statis tertentu. Sehingga dapat langsung ditentukan momennya, dan langsung dapat ditentukan reaksinya, gaya momen, geser, dan normal kalau ada. Jadi berarti statis tertentu. Jadi bisa saja dia sendi-sendi, bisa saja dia jepit-jepit gini. Nah, kalau jepit-jepit, momennya bisa momennya langsung dapat nih. Di sini momennya 1/12. WL kuadrat 1/12. WL kuadrat di sini tengah-tengah ini 1/24 WL kuadrat. Jadi bidang momennya kita buat dapat begini kira-kira tuh. Nah, ini. Jadi langsung tanpa apa kita harus ingat itu apanya. Nah, kalau bisa saja dia sendi roll, yang lebih gampangnya sendi roll aja. Jadi di sini sendi, sini roll. Nah, maka akan jadi momen maksimum nanti bidang momennya begini. Momen maksimum sini. Sama dengan 1/8 KL kuadrat. Kalau bebannya Q. Dan gaya reaksinya setengah KL. Nah, sekarang dari soal ini. Balok, nih, anggap ini balok. Gambar mekanikanya. Bentangnya 6 meter. Ini 6 meter. Terletak atas dua tumpuan, bentang 6 meter. Memikul beban. Beban mati, beban hidup. Terbagi rata. Bisa digambarkan begini. Beban terbagi rata. Nah, itu beban terbagi rata. Beban mati. Anggap ini beban hidup. Kemudian ada beban mati. Beban terbagi rata itu bisa juga digambarkan begini. Nah, karena dia dua, buatnya dua macam. Ini hidup, ini mati. Kemudian ada juga beban di samping beban mati, beban hidup terbagi rata juga ada beban terpusat. Bentar dulu ya. Dan dia namanya beban hidup, dia bisa pindah. Di sini pindah. Beban terpusat gini. Nah, ini beban terpusat. Jadi bisa di roda sini, bisa roda sini, bisa. Tapi yang jelas dalam perencanaan dia menentukan momen, maka dia akan menimbulkan momen yang maksimum kalau dia berada di tengah bentang.
Nah, digambarkan dia di sini. Jadi beban ini 54, beban terpusat ini 12 kilonewton per meter lari, ini juga 12 kilonewton per meter lari. Cuma saya ingatkan pada Anda, ini kan contoh soal. Yang namanya beban mati dan beban itu tidak jarang yang sama tuh. Jarang. Bagaimanapun jarang. Kenapa? Itu tergantung gambarnya, jarak bentangnya, beban-beban yang bekerja, sementara fungsi ruangnya. Maka jarang. Jadi oleh karenanya, beban itu nanti dihitung berdasarkan gambar rencana. Nah sekarang karena kita anggap sudah dihitung, jadi 12 kilonewton itu sudah dihitung oleh orang lain, 54 itu sudah dihitung orang lain. Logikanya kalau 54 itu begini, kalau ini balok, ya, balok, jadi mungkin ada di dalam apa? Ada mesin atau gerobak membawa mesin. Nah, dia gerobak membawa mesin, maka dia akan berjalan di sini, jalan di sama sini, dari sini sampai sini, bukan balik lagi. Nah, maka akan di saat dia berada di sini, ini akan menimbulkan beban maksimum, akan menimbulkan momen maksimum. Tapi kalau dia beban mati, kita bayangkan kira-kira tetap dia. Nah, kalau ini kolom bangunan ya, ini balok, ini kolom. Ini ada lagi kolom. Pondasi. Kemudian orang buat bangunan di atasnya. Kolom lagi sini. Kolom lagi sini. Umpamanya orang biar, nah ini dia. Nah, maka balok ini memikul beban ini. Ini kan akibat ini. Nah, ini kan ada beban separuh ini dipikul sini. Kalau separuh sini pikul ini. Maka ini beban P, beban mati jadinya. Nah, kalau bangunan bertingkat. Jadi, oleh karenanya kalau tidak ada gambarnya, kita hitung beban itu tidak bisa. Nah, sekarang ini dari satu gambar, dari hitung itu kira-kiranya. Jadi, berarti sudah balok betul-betulan, sudah bentangnya 6 meter, sudah bebannya sini sudah, ini sudah, ini sudah. Tinggal lagi penampangnya. Kita lihat. Kalau kita potong di sini, bagian bawah kita tarik. Jadi lebarnya 300, tingginya 500. Tulang tarik ya, bagi kena jadi gini, bagian bawah tertarik, maka tulang tarik di bawah nih. Dilambangkan saja 3 ini, dilambangkan saja. Sebetulnya berapa? Enggak tahu kita. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, bergantung diameter berapa kita pakai. Umpamanya diameter 25, luas satu batang itu berapa? Luas lingkaran, kalau besi itu, tulangan itu besi, baja, bulat, maka luasnya pi/4 D kuadrat, satu batang. Maka
Jumlahnya berarti 2.600 bagi V per 4D kuadrat. Nah, tapi dalam analisa ini digambarkan saja, lihat sini, ini tulang tarik. Seperti di sini titik tangkapnya, titik beratnya. Kalau lo secara apanya, sebetulnya kan ini, sebetulnya dia ini begini dia. Nah, ada sengkang, di atasnya ada tulang tekan. Tetapi karena yang direncanakan betulan tadi, tulang tekannya tidak dibuat. Karena tulang tekan itu tulang tekan praktis, tidak dibuat. Nah, kira-kira gini dia bentuknya. Jadi, ini ada tulangan, tapi tidak dihitung, dipakai praktis. Kan yang direncanakan dia hanya bertulang tarik saja direncanakan. Maka diagram tegangannya dapat kita gambar kalau diagram tegangan beton tidak sanggup memikul tarik, maka diabaikan. Nah, ini diagram tegangannya yang sudah dimodifikasi oleh Whitney itu. Sehingga dapat ini C, ini C-nya sampai sini, ini A. Gampang ditaruh. Ini A. Ada ini. Nah, ini C sampai sini. Ini C. Ini A. Nah, ini diagram tegangan. Ini gaya tekan dalam. Jumlahnya dapat digambarkan, ini dia jumlahnya gaya tekan itu. Sehingga membentuk ini ukurannya ketetapan 0,85 FC aksen. Ini harus hafal nih. Ini A, tinggi blok tegangannya. Ini ND. Ini di bawah ini semua kayak tadi dipikul oleh pajak. Nah, ini NT. Nah, ini kita harus hafal. Ya, NT ini sama dengan AS kali FY ini. ND ini sama dengan 0,85 kali FC aksen kali A kali B. Ini harus hafal nih. Luas ini kali lebar balok. Ini luas tulangannya kali pertegangan baja. Nah, maka ini Z. Ini Z. Dari gambar ini dapat Z. Tinggi kalau ke atas ini adalah D, tinggi sampai sini. Ini D sampai ini sampai ini D. Berarti Z, D dikurangi, nah ini titik apanya nih, A per 2. Ini A per 2. Berarti Z sama dengan D min A per 2. Jadi yang kita tulis itu dari gambar itu dapatnya. Nah, ini luas tulang tarik nih. Tulang tarik ini 2.600. 2.600. Ini 300, ini 500, ini 2.600. Karena penampang, ini sudah jelas penampang, dan nampak ini penampang. Tapi kalau tidak ada sengkangnya nih, dia harus diaksir gini, kalau tidak ada sengkangnya. Tapi karena ada sengkangnya, sudah penampang nama itu.
Jadi dari soal ini, ya jadi itu ya bentuk gambarnya. Nah, untuk sempurna kita menganalisa, kita buat di sini deskripsinya, diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama, dari sini boleh juga L. L 6 meter. Kemudian, kalau di sini aja, W, D. Beban mati terbagi rata. Nah, beban mati, kalau beban terbagi ratanya W. Karena beban matinya D, jadi WD. Ini 12 kilonewton per meter lari. Kemudian beban hidup terbagi rata W. Beban terbagi ratanya W. Karena beban hidup maka L. Secara apa ya? Dead, mati, life, hidup. Itu aja WL, beban hidup. Nah, ini juga 12 diketahui. Kilonewton meter lari. Kemudian dari gambar ini sudah ada lagi P. P lagi. P-nya beban terpusat P. Karena beban hidup PL 54 kilonewton. PL. Apa lagi? Di sini lebar balok B 300 mm. Apa lagi? H 500 mm. 500 mm berarti 50 cm, 50 cm berarti setengah meter. BHAS. Tulangan tarik AS 2600 mm pangkat 2. Apalagi FC mutu beton FC aksen 30 MPa. Apalagi FY 400 MPa. Yang dimintanya apa? Yang diminta cek kekuatan balok. Jadi yang diminta cek kekuatan balok. Jadi dari soal itu sudah sempurna nama itu. Soal nggak bisa dihapus. Semuanya balok beton persegi dengan lebarnya ini, tingginya ini. Ternyata di atas tumpuan, 2 tumpuan sederhana, sendirol, bentang 6. Beban hidup terbagi rata 12 kilonewton, mati terbagi rata 12 kilonewton, hidup terpusat 54 kilonewton. FC-nya 30, FY sudah selesai. Jadi dari gambar itu, nah, sudah selesai lah. Ini dia. Nah, itu yang namanya analisa soal baru. Jadi soal itu harus dianalisa. Seperti saya katakan biasa, kalau soal itu sudah dianalisa gitu agak gini, itu nilainya paling
biasanya antara 20 sampai 30, maksimum 30. Kalau gitu mungkin 30. Kalau gini udah 30 nilainya. Tapi kalau soal yang disalin dalam ujian umpama nggak ada nilai 0. Nah, kenapa? Anda belum bisa menganalisa soal. Berarti belum paham dengan konsep. Maka dikatakan harus tahu konsep. Dicoba. Nah, kalau demikian, ini semua udah bisa dihapus, tinggal kalau cek kekuatan itu maksudnya yang akan dilakukan MR mana besar, mana sama atau tidak, atau besar atau kecil, nah, atau kecil dari MU. Jadi kita membandingkan cek kekuatan balok berarti MR dan MU-nya yang kita cari. Kita harus mencari MR dan MU. Terserah mau cari MU dulu atau cari MR dulu, terserah. Nah, umpama kita cari MU dulu. Momen rencana, momen ultimate, merencana. MU. Nah, MU dulu boleh? Bebannya? Beban mati. Beban mati, pertama, beban mati itu berat sendiri balok. Berat sendiri balok. Jadi berat sendiri itu setiap meternya berapa beratnya? Setiap meter itu kan begitu data juga. Berat balok itu merata sepanjangnya. Jadi kita lihat per meternya. Jadi setiap meternya sama dengan 0,50 tingginya dikali 0,30 lebarnya kali 1 meter, nggak perlu dihitung. Kita beban berat sendiri tiap meter. Karena yang diketahui sini bukan luar tiap meter. Kali 1 meter, nggak perlu ditulis. Beton itu, sudah saya apakan dulu, bahwa beton, berat beton 1 meter kubik. Ini beton sama 2000 tadi sudah tidak salah ya, 2400 kg per meter kubik atau 23 kilonewton per meter kubik. Kalau ini SKSNI, ini PBI. Bila dia terjadi kehancuran, dia ada tanda-tanda sebelum hancur, retak. Jadi tidak ada korban. Untuk bertulangan lemah, maka ada batasan tulang tarik. Luas tulang tarik tidak boleh lebih besar daripada luas tulangan maksimum. Luas tulang maksimum itu sama dengan 0,75 luas tulangan dalam keadaan balance. Kalau dibandingkan dengan rasio tulangan, maka rho itu harus kecil atau sama dengan rho max. Itu sama dengan rho max itu sama dengan 0,75 rho B. Ya, lihat rho-nya dulu. Rho sama dengan perbandingan luas tulangan berbanding luas beton efektif. Jadi ini AS
per B kali D. Jadi 2.600 dibagi 300. Nah, belum lagi. Di sini belum lagi. D-nya belum ada. Ya. Kadang ada yang mic-nya nggak bisa. Di sini AS ada, B ada, D yang belum. Maka D pada kuliah yang lalu diambil kan D itu kemarin sudah diberikan. D itu kalau ditaksir bisa 0,8 sampai dengan 0,9 H. Nah, dalam hal ini diambil D-nya, ambil aja 0,9 H, gampangnya. Jadi sama dengan 0,9 kali 500, 450 mm. Sehingga rho sama dengan 2.600 per 300 kali 450. Jadi sama dengan 0,0 193. Kemudian Roma sama dengan 0,75 Robe. Nah. Dulu kan sudah saya bagi ya, tabel kan sudah kirim ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Tabel sudah. Ya, Pak. Tabel. Sudah, Pak. Nah, lihat. Roma ini saya hapus lagi, kita tidak perlu lagi. Dari tabel itu lihat tabel A6. Lihat tabel A6. Nomornya 0,0 244. Sedangkan Romin di tabel A6 itu yang nilainya adalah 1,4 per FY. Ini 0,00 35. Bandingkan rho mana besar dengan Roma? Kecil dari Roma ya? Berarti rho kecil dengan Roma. Rho itu harus besar daripada Romin. Rominnya nih. Berarti rho besar daripada Romin. Jadi ingat nanti kata di sini rho besar daripada Romin dan rho kecil daripada Roma. Berarti ini balok bisa dipakai. Oke. Berarti baloknya bisa dipakai. Nah, kalau udah tahu itu, baru kita cari momennya. Ingat, momen itu dapatnya dari momen tahanan dalam, dari momen koper. Momen dapatnya dari NT kali Z atau ND kali Z. ND dan NT diagram tegangan tadi. NT sama dengan AS kali FY. AS tahu, FY tahu, berarti nah dari NT aja MN sama dengan NT kali Z. Z-nya D kurang A, A-nya belum tahu lagi. Nah, kita cari dulu A.
A sama dengan AS kali FY per 0,85 FC aksen kali B. Ini dari sini nih, NT sama dengan ND. NT ini AS kali FY, ND 0,5 kali FC kali A kali B. Jadi A bisa cari. AS 2600, FY 400 dibagi 0,85 kali 30 kali 300. Nah, maka dapat A-nya 135,9. 135,9 mm. Berarti Z sudah dapat. Nah, maka MN sama dengan NT kali Z atau ND kali Z, terserah. Nah, sama dengan NT itu AS kali FY. Z itu D min A per 2. Jadi kita masuk aja MN sama dengan AS 2600 kali FY 400, 2600 kali 400 kali D 450 kurang A per 2 135,9 per 2. Satuannya milimeter pangkat 2, Newton per milimeter pangkat 2, berarti tinggal Newton milimeter. Jadi kan kilo Newton, jadi kali 10 pangkat min 6. Tiga 97,38. 397,38 kilo Newton meter. MN sama dengan V. MR ya. MR tadi di catatan terakhir mungkin kesimpulannya tidak buat tadi. Bila faktor reduksi beban dikali dengan momen ideal, maka itu menjadi momen tahanannya. Jadi MR itu sama dengan V kali MN. Tadi mungkin di catatan yang terakhir tadi belum saya apakan. Nah, ini di catatan terakhir tadi bahwa kuat momen rencana MR sama dengan kuat momen ideal dikalikan faktor beban atau faktor reduksi beban kali V. Jadi MR sama dengan V kali MN. Itu mungkin tadi tertinggal, rasa-rasa tadi tidak ada saya buat. Kesimpulannya, kuat momen rencana atau MR sama dengan kuat momen ideal MN dikalikan dengan V, atau dapat tulis MR sama dengan V kali MN. Itu mungkin tertinggal tadi, tambahkan. Nah, sehingga di sini MR sama dengan V-nya. Ini kalau ada gaya vertikal apa, gaya aksialnya, aksial itu berarti gaya yang tidak lurus pada penampang. Kayak gini. Tidak ada ya. Berarti hanya lentur saja. Berarti V-nya
hanya lentur aja berarti V-nya 0,8. MN-nya 397,38. Jadi dapatnya MR sama dengan 317,91. 317,91 kilonewton meter. Ternyata MR sama dengan 317,91 kilonewton meter. Bandingkan dengan momen kerja. Momen kerja ya, MU. MU-nya 29, berarti lebih besar. Jadi MR lebih besar daripada MU. Sama dengan 299,43. Jadi kesimpulannya balok cukup kuat. Nah, ini kesimpulannya. Jadi disuruh ceknya apakah cukup baloknya kuat atau tidak. Ternyata MR lebih besar daripada MU, berarti balok cukup kuat. Nah, itulah. Ada yang bertanya silakan. Ini lebih bagusnya diganti momen kerja ini ya. Momen kerja MU. Kerja. Momen yang diperhitungkan bekerja. MR momen yang tahanan dalamnya. MN itu kan momen tahanan, momen dalam, momen nominal. Maka MR-nya momen tahanan dalam. Ada yang bertanya, silakan. Halo. Bagaimana mubazirnya dengan soal ini? Kita lihat nanti. Pencarian dalam itu ya, dari suatu penampang balok persegi, penampang balok beton ya, betonnya orang yang kolektif ya, balok apa katanya nanti persegi. Jika tinggi
Ya kalau dari apa ini penampang balok beton, yang penampang balok beton. Ini 300 lebarnya. Tinggi manfaat, tinggi efektif. Nah itu, jadi ini tulang tariknya 6. Lihat, biasanya 6 itu tidak temu satu baris. Dibuat 2 baris. 2, 4 di atas, di bawah, diusahakan 4, diusahakan banyak yang di bawah dan di atas daripada di atas. Ini jarak tulangnya 25 mili atau 2,5 cm. 2,5 cm. Ini 2,5 cm. Kalau enggak, kalau di itu syarat. Kalau sudah dimasukkan nih, nyatanya hanya 2 cm. Nah, maka bisa dibuat sini 33. Baru dibuat 33. Itu caranya. Nah, maka kalau dia 33, berarti D itu dari titik beratnya nih. Nah, dari sini. Ini yang tinggi manfaatnya tuh, 500. Jadi D yang ditentukan H. Kita cek dulu. Ya, dulu. Sebentar itu kita lihat apa diketahui. Satu, tinggi efektif. Berarti D sama dengan 500 mm. Jadi tinggi berarti B. Bukan H. Lebar berarti B. 300 mm. Tulang tarik AS 6 D32. Kemudian mutu beton
mutu beton dinyatakan dengan tegangan beton, maka 20 MPa itu berarti tegangan beton. Fc aksen berarti itu 20 MPa. Tadi saya katakan mutu beton dinyatakan dengan tegangan beton. Berarti 20 MPa itu tekan beton. Mutu baja dinyatakan dengan tegangan lele baja. Berarti 250 itu tegangan lele baja. FY 240. Yang diminta menghitung MR. Jawab. Jadi yang itu MR. Sudah? Kita cek row-nya. Pakai memenuhi syarat. Karena row luas lantai itu kecil atau sama dengan luas lantai maksimum. Jadi bandingkan dengan row maksimum. Row sama dengan AF per BD. AS sendiri belum ada. Ini 6D32. Nah, lihat tabel A4. Kalau tidak ada tabel, biasanya ini sama dengan 6 kali V per 4 D kuadrat. Atau D-nya 32 kuadrat. Nah, yang mudahnya lihatnya tabel A4. Nah, jadi guna tabel memudahkan hitungan. 824 AS. Berarti kita tuliskan row sama dengan 4824 per 300 kali 500 sama 0,0 322. Romak itu sama dengan 0,75 row B. Lihat tabel A6 dengan FY-nya FC-nya 20, FY-nya 240, maka romaknya sama dengan 0,0241. 0,0241. Ini tabel A6. Romin 1,4 per FY. Itu bisa ada juga di tabel A6 juga. Di tabel A6 juga. Atau tabel A6. Sama dengan tetapi saya rasa nggak perlu lagi Robinnya karena kita banding row dengan dari row-nya sudah lebih besar daripada romak. Tuh, apalagi Robin. Dari romak yang ada dari romak saja dia sudah lebih, apalagi untuk apalagi terhadap Robin. Jadi dari situ terlihat bahwa row besar daripada romak. Maka row diambil sama dengan romak.
Jadi rho-nya pakai Roma. Nah, untuk itu, jadi AS sama dengan rho kali B kali D. Rho-nya dipakai Roma, jadi Roma kali B kali D. Sama dengan 0,0241. Nah, ini rho besar, maka karena rho yang besar dipakai, kan kemarin batasan rho kecil atau sama dengan Roma. Maka dipakai, karena besar dipakai sama dengannya. Kali 300 kali 500. Jadi ini dapat AS-nya 3615 mm pangkat 2. Maka dengan MN itu sama ND kali Z atau NT kali Z, berarti berhubungan dengan Z. Z itu berhubungan dengan A. Maka kita cari A dulu. A sama dengan NT kali FY per salah. NT dengan NT A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 FC aksen kali B. AS-nya yang dipakai AS yang ini, AS maksimum. Jadi bukan yang ini, yang bukan yang ini, karena itu tampak bahwa kelebihan itu tidak ada guna. Yang diperhitungkan hanya ini. Jadi 3615 kali 240 bagi 0,85 12,6. Maka MN sama dengan NT kali Z sama dengan AS kali FY kali Z sama dengan AS-nya 3615 kali FY-nya 240 kali Z-nya 500 dikurangi 12,6 per 2 kali 10 pangkat min 6 426,97 kilonewton meter. MN, maka di sini aja saya buat MR, jadi MR sama dengan ini aja saya ke sini saya tuliskan supaya jelas di mana MR sama dengan V kali MN. Jadi MR sama 0,8 kali MN 426,97 di MR sama dengan 341,58 kilonewton meter. Nah, inilah. Yang terlihat sekarang, untuk menentukan momen itu walaupun dipasang tulangan besar-besar, yang diperhitungkan hanya ini, sampai tulang maksimum. Yang kelebihan itu tidak ada guna. Dalam analisa kita anggap tidak berguna lagi.
Walaupun sebetulnya dia bekerja, tapi dalam analisa kita anggap enggak. Oleh karena itu, untuk apa? Jangan kalau dipasang tulang tanpa dihitung, dibuat sama jamanya, tidak ada guna. Overdesign. Bukan tak berguna, overdesign, berlebih-lebih namanya. Wala tubazir tabzira. Janganlah kamu berbuat mubazir yang berlebih-lebihan. Itu mubazir tuh. Bisa, kalau kita bisa belanjanya 75, kenapa harus 100? Apalagi setelah mahasiswa, kalau HP-nya bisa yang lebih murah, kenapa yang lebih mahal? Yang murah itu juga bisa manfaatnya sama, mungkin penampilannya kalah, itu aja mungkin. Kita lagi mahasiswa, untuk apa yang mahal? Murah tapi tahan, itu penting. Nah ini juga, untuk apa pakai tulang banyak-banyak? Sedangkan tulang sedikit sudah cukup. Dan kemampuannya berdasarkan tulangan yang batasan-batasannya ada. Kelebihannya itu tidak ada guna. Nah itulah kira-kira bagaimana faktor menggunakan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan yang dipakai sebagai angka aman, sebagai antisipasi terjadinya keruntuhan. Jadi agar tidak terjadi, tujuannya agar tidak terjadi keruntuhan. Jadi supaya tidak jadi runtuh, maka kekuatan yang ada harus lebih besar daripada kekuatan yang bekerja. Itu kunci kesimpulannya. Kekuatan yang ada harus lebih besar daripada kekuatan yang bekerja. Kekuatan yang bekerja adalah akibat beban luar. Kekuatan yang ada adalah kekuatan yang berada pada struktur itu, pada balok itu. Kalau balok, elemen struktur. Kalau balok, kekuatan balok itu berapa? Yang bekerja pada balok itu berapa? Jadi perbandingkan momennya. Nah ini, kalau dalam analisa, namanya perhitungan kontrol. Jadi perhitungan bertentu hanya dua. Perhitungan kontrol dan perhitungan perencanaan. Perhitungan kontrol sudah ada gambarnya, sudah ada ukurannya, sudah ada tulangannya. Kita hitung berapa kekuatannya. Dapat kekuatannya kita buat, apakah itu cukup buat kita bandingkan dengan beban yang bekerja. Beban yang bekerja dilihat dari gambar. Kalau ada balok, berapa bentangnya? Balok itu apa saja bebannya? Ada memikul lantai, ada memikul dinding. Dinding berapa tingginya, lantai berapa lebarnya? Jarak antar balok itu berapa? Kemudian ada ruangnya untuk apa? Jadi menyangkut dengan beban hidupnya. Nah, mana yang besar momen akibat beban luar dan akibat momen yang ada momen tahanan dalamnya. Itu namanya kontrol. Kalau perhitungan perencanaan, kita mencari berapa tulangan yang dibutuhkan. Biasanya arsitek dia sudah ditentukan, saya maunya balok segini. Ini gambarnya. Nah, kita hanya mencari berapa tulangan yang dibutuhkan agar mampu memikul beban. Dan kadang-kadang arsitek itu tidak tahu, dia tidak mau tahu dia ukuran. Dia hanya menggambarkan tampak saja, tampak potongan denah. Ukurannya tidak tahu saya katanya. Maka kita mencari, kita yang menentukan lebarnya, kita menentukan tingginya. Nah, itu namanya perencanaan kota. Kita menentukan tulangannya. Jadi perencanaan itu bisa saja hanya merencanakan tulangan baja, atau mungkin merencanakan ukuran strukturnya dan menentukan ukuran tulangannya. Nah, untuk itu insya Allah minggu depan kita akan masuk dengan perencanaan itu. Insya Allah minggu depan kita masuk dengan perencanaan yang beban-bebannya merencanakan ukuran dan tulangan sekalian. Jadi kita tuh setiap minggu itu harus berubah ya.